Huria nahina holongan di bagasan Yesus Kristus oras madihita manginang Oras. nunga sahatita di bagasan miguta sedarion ima di parlingotan ari hamamateni Tuhatta Yesus alani ada orang sobongot tita tu parsauran dabadia rapdoh debata martangiang mahita di bagasan rohat tabi tapujima Tuhatta marede mahita san bukuede nomor 77 ayat sada dohot ayat 2. Mar hite-hite goar di debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar riton di parbadia na tumok palangit dohot tanoon amen nagabi panguluy do Kristus pay mamate pola tung mate tarsilang di dia akasorok mi ale hamatean di dia pangagumi ale banuatoru haleluya. Martang yang mahita ali Tuhan Yesus nama tetar silang doho umokopami halak pardosa ala ni holong di roham nagudangi dihami ajari mahami paingot-ingot ho na tergantung dihaw na pinarsilang umokopami
Ai hodo hapurusan nami maraduk pon rimas di debata, dohot panorion di patik, dohot panolosolion di roha. Sai sesa jala urasi madosa sian rohanami, marhite-hite todim nabadiai. Jala pargugui mahami maralohon roha sibuk, dohot hisap-hisap, dohot sakap-sakap di rohanami, laho mangihutoko. Namangulu jala namanggomgomi rak dohot amai, dohot tod di parbadia, rodi saleleng dilelengna. Amin. Mari kita sian buku dia nomor 22 ayat sada dohot ayat 2. Tatangihon ma patik ni debata ima konfesi HKBP 1996 bidusada B2 ima tarengok tu debata anak ima Yesus Kristus hapataran di debata ama na mangarumari diri nagabe colma na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean syanton di porbadia andorang sohaguguan ibana do Tuhan nahumokop dohot paluahon jolma manusia diatoi ibana do parsorio ni hajolmao dohot nasa bangso di sudetiki jala haposan situtudo ibana sahatrodi salelem dilelengna di palua do jolma manusia siang gomgoman ni sibolis sian parhatobanan di dosa, sian uhum ala dosa, dohot sian hamagoan, nang hamatean, na tumau na bernit, pola mate di hau pinar silang. Ibana do hagogok ni pelean pardenggana tu debata, siala dosa ni hajol maun. Na tuat do ibana tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu diari patuduhon. Nama naik tu surgo laho hudul tu siamu di debata Jahoba amanai marhiteido di patipo debata ibana jala di basa-basahon goar na sumurung asa nasa goar asa soba tu goar di Yesus nasa ulunitot na di banua gijangi dohot na di tano nang na di toro di tano sianido ibana mangodihon nasa naporsea uhut manggomgomi saluhut pai mamula sogot tutanoon manguhumi na mangolu dohot namate asa nasa suara marhatopoton Yesus Kristus do Tuhan bahen hasangapon di debata ama
marhite podaon tau dol hoddo nasian tahi di debata situlusada do harorona gabe colma hoddo ibana debata di bagasan hajol mauna jala dipatipo debata dirina dina mulak ibana tu debata amanai dung sikop ulaun haluauni di patupa ibana naung sian mulani mulana do tahi nasumbadiai akuk ni tau dol hoddo nahuhut Yesus manghumi nasa hajahaton paimaro ujung ni portibion tau dol hoddo naholan sahali Yesus tarsilam makop-kop jolmai alani tatulak dopoda namadok adong haluau na asing sian naung pinatupani Yesus na adong dala na asing madapot to debata asing sian Yesus namadok holan panurirang sabing do Yesus namangodolhon holan hadebataun manang holan hajol mau di Yesus na adong haluau na asing sian naung pinatupani Yesus na adong dala na asing madapot to debata asing sian Yesus namadok holan panurirang sabing do Yesus namangodolhon holan hadebataun manang holan hajol mau di Yesus songoni nang poda namadok boy ulau nadenggan pinatupani jolma manupahi tuhaluona laos tatula do pangajarion namadok na pinarsilakod do mangulahi Yesus Kristusi di ulaun perpadanan nabadia ima sahatna atong rak mangidugugo mahitatu ado pandidebata laho mangulahon nahobar tupatik nai ale Tuhan debata sai perhugui mahami mangulahon nahobar tupatik ni amen. Mari dehita sian buku de nomor 170 sada ayat sada dohot ayat 2. Tato potima dosata tuado pandidebata martang yang mahita ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargugu naso hatu dosan sitopa nasana adong paruhum natigor na manguhumi jolma manusia narodo hami tujolong manopoti dosa nami akan nahukula hami marhite-hite sian pangalosyon nami di patikmu ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami na roai nang sian pakatayon nami na soture
rodi panguluyon nami bihisap-hisap ni rohanami. Natamas itu tudo ohna hami alani dosa nami. Alai natarsol bagi dohami nuai alani. Asima roham bihami ali di bata nami. Pardenggan basa jala para si roha doho alani anak haholongan di roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruma ton di parabadia tu roha nami be. Asa tarbahen hami manguluiho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat hami tuhangoluan nasora suda na pinarbagabagam diakana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga di debata taringok tu hasesani dosata. Alani pangalosyotta do ubahenda tertulang Kristus. Jala binahin ni hajahatotta do ibana mabugam. Ape tu ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangata. Jala binahin ni bugangna manum itahilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari dehita siang buke di nomor 440 ayat sada dohot ayat 2. Silami
Uriani Tuhata, tajahama hatani debata, turpuk epistel di minggu sadarion. Ima natar surat di buku Heber bidu 10 ayat 1 sia sahatu ayat 20 sia, tajahama marsikat sohin. Atong aliak kadongan, adong dodi hita hiras di roha, lahobongot tu bagasan nabadiai, di bagasan mudar ni Yesus. Ay dibuka dodi hita dalan ne baru jalan namangonu, sian ripe-ripei, ima daging nai. Jala adong do dihita malim nabolo, si gonggong bagas ni debata. Di baheni tadapot tomma, marroha nasitong di bagasan hagogok ni hapor siaon, dung diurasi rohatta. Unang be disolsoli panggora ni rohai hita, jala dung diburi daginta dohot aik nayas. Momos matatio pakirimon na tarhato wati, ay haposat do na pagpagabahosa. Masyato ang mahita, masih pajujujuan tuhaholongon, dohot tuaka ulaw na dinggan. Unang tatalikon perpumatahian, songon na ni hasol malho ni nadeba, tung marsapay ngota mahita, jalalang ima niyan alalam ay anggota tutum mardosa dung jolo tajalo parbinotoan di hasitongani danga dombe dapot pelean pasai hodosa. uhong na jarbut nama si paimaon dohot api nirim harsimas sialang akka na manalo Si topas patik ni si Musa ikom mate do anggo adong dua manang tolu si tidangi sosiat asini roha. Tibang hamuma sadia dumodok maha uhum mangonai tu jolma. Ay nama dege-dege anak debata jalan nama suadaho mudar ni perpadanan perhitian ni habalion nian jalan nama nuisi tot di parasi rohai. Ima sahatna hatani Tuhan Yesus madok martua ma akana ubigi hatani debata jala na upeopsa. Amin. Mari demahita sian buku dia nomor 622 ayat sada dohot ayat 2. Masai nama dia kepartikian sinondang di silang mutu hati sian hati ronda marsinondang olong nana sohalokoan Sudena bangsa damar pagi timo tu sondang ni asini rohai songon parogana makalumuto parbicani matani Silamu Kristus tandani halamu pahisarton di nama gopuri mangalono kon sasude dosaku mabartulau tasini rohani Mau tubuh kami gabe naim baru Nari urang
dosa alamu darmunani usehomu di Golgata di taha tidak koma hapor siaw tai songon hina tidak kon nidongat ta sahapor siaw bisa dok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na sohatu dosan na tumo palangit toh tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana timbuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di parbadia andorang sohaguguan ido tu hatta na tumau na bernit di panguhuman di Silatus nama te terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu bonotoru dung di tanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hubul tu siaw di debata Jehovah amanai pargugo na sohatu dosani di sima ibana pemamulak sogo tu tanoon mangu mihalak na mangulu dohot tamate au porsea di ton di parbadia jala arung sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dohot ihasesa di dosa dohot ihatai na mandok mulak mangulu dosogot daging mihalak nong mate dohot ihanguluan na sora suda amin tabegema sunggul-sunggul ibagasan di buta sedariong. Saudara-saudari yang kekasih, sunggul-sunggul atau tambahan informasi penting untuk minggu ini, Jumat tanggal 10 April 2020. Yang pertama, ibadah Jumat Agung. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 April 2020, kita mengadakan ibadah Jumat Agung, yaitu hari peringatan akan kematian Tuhan Yesus Kristus, yaitu untuk mengenang dan merenungkan akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk acara perjamuan kudus akan kita adakan di gereja pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah keadaan kondusif. Yang kedua, persembahan bulanan atau bulan April. Pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 yang akan datang atau pada Paskah yang pertama, pada ibadah di rumah kita masing-masing. Selain persembahan Minggu, kita juga akan mengumpulkan persembahan bulanan atau bulanan April. Amplop persembahan bulanan dapat kita terima dari Sintua sektor kita masing-masing. 3. Warta keuangan dan persembahan Minggu ibadah di rumah. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat HKBP Ancol Podomoro yang telah mengadakan ibadah Minggu di rumah dan yang telah memberikan persembahan ibadah Minggu melalui Sintua sektor dan melalui transfer rekening Muria. Keadaan keuangan gereja kita akan kita wartakan sekaligus pada saat ibadah di gereja setelah keadaan kondusif. Yang keempat, buku renungan harian keluarga HKBP Ancol Podomoro telah terbit untuk kita. Buku renungan harian keluarga HKBP Ancol Podomoro edisi April 2020. Untuk itu kita dapat menerimanya dari Sintua sektor kita masing-masing. Yang kelima, surat pastoral. Sesuai dengan surat pastoral dari Eporus HKBP, dari Pareses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, maka seluruh kegiatan ibadah kategorial, sekolah minggu,
pertanyaan sektor untuk sementara waktu kita tiadakan dan ibadah minggu akan kita laksanakan di rumah kita masing-masing hingga tanggal 13 April 2020 yang akan datang. Yang keenam, dukungan doa. Marilah kita masing-masing mendoakan bangsa dan negara kita supaya Tuhan mengakhiri pandemi COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Kita bawa di dalam doa kita, Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, serta berkat kepada para dokter dan para medis lainnya yang berjuang menyelamatkan para penderita virus COVID-19. Demikianlah sunggul-sunggul atau informasi tambahan untuk kita dalam minggu ini. Tuhanlah yang memberkati setiap aktivitas gereja kita dan memberkati kita semua. Mari debahita sian buku di nomor 20 ayat 1 dohot ayat 2 laus bisombahita pasahaton peleata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini hari peringatan akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 27
ayat 45 sampai ayat 56. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkannya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseri pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian isi firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus pada ibadah malam Pasion, mendengar dan merenungkan perjalanan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini, pada hari peringatan akan hari kematian Tuhan Yesus Kristus, kita kembali disapa oleh firman Tuhan untuk menyatakan suatu tanda-tanda ilahi membuktikan bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib lewat penderitaan itulah yang menjadi keselamatan buat semua orang. Untuk kali ini kita disapa oleh firman Tuhan sesuai dengan berita yang dituliskan oleh Matius, di mana Matius menuliskan Injilnya yang ditujukan kepada orang-orang Kristen asal Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi secara latar belakangnya
menurut pengakuan Paulus bahwa orang-orang Yahudi itu sebenarnya menginginkan tanda-tanda, orang Yunani menginginkan pengetahuan, maka di sini Matius menuliskan tanda-tanda untuk membuktikan bahwa benar-benar sungguh-sungguh hanya pengorbanan Yesuslah yang boleh menyelamatkan semua orang. Mungkin di antara kita juga masih butuh tanda-tanda dari berita kesaksian kitab Injil ini untuk semakin memperteguh iman percaya kita terhadap Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Dan dengan sapaan firman Tuhan ini akan membantu kita semua demi untuk membangun pertumbuhan iman kita kepada Yesus Kristus. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, di dalam nats ini kita akan melihat poin pertama, kita akan memperhatikan tanda-tanda untuk membuktikan tentang penyaliban Yesus Kristus itu merupakan suatu pengorbanan. Karena tema minggu kita saat ini, Minggu Ibadah Peringatan akan Hari Kematian Yesus Kristus, temanya adalah pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Mari kita melihat pengorbanan yang manakah? Manakah bukti-bukti yang membuktikan lewat berita Injil ini, khotbah untuk kita saat ini, yang membuktikan bahwa penyaliban Yesus Kristus itu adalah suatu pengorbanan? Karena tema minggu kita mengatakan pengorbanan Yesus. Di manakah pengorbanan itu? Manakah buktinya bahwa penyaliban Yesus itu merupakan suatu pengorbanan? Saudara-saudara, di dalam nats ini kita melihat pertama sekali, dan semua kita tahu, salah satu tanda yang membuktikan bahwa penyaliban Yesus itu adalah merupakan satu pengorbanan, kita bisa melihat tanda pertama di saat Yesus mulai disalibkan, yaitu tanda kegelapan memenuhi bumi. Kegelapan menutupi bumi. Semua menyaksikan jemaat Tuhan, ketika Yesus Kristus disalibkan kurang lebih selama 3 jam, tanda-tanda ilahi menunjukkan suatu bukti, suatu tanda bahwa Yesus yang disalibkan itu bukanlah sembarang orang. Yesus yang disalibkan itu tidak sama dengan orang-orang lain yang tersalibkan yang di sekitarnya. Tanda-tanda ilahi Allah berikan untuk membuka mata iman semua orang pada saat itu, untuk membuktikan bahwa dia itu disalibkan, Yesus itu disalibkan bukan karena kejahatannya, tetapi dia disalibkan merupakan suatu pengorbanan. Hal ini kelihatan dari makna kegelapan. Tanda-tanda ilahi selama Yesus disalibkan sebagai bukti bahwa itu pengorbanan, kita melihat makna kegelapan itu adalah memaknai kejahatan. Selama 3 jam Yesus disalibkan, Allah memberitahukan kepada semua orang ke seluruh dunia bahwa Yesus disalibkan itu adalah untuk menebus kejahatan, untuk menebus kegelapan hidup umat manusia. Bukan karena kesalahannya, bukan karena perbuatan Tuhan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi, seperti yang dituduhkan oleh imam-imam orang Yahudi dan tua-tua orang Yahudi kepada Yesus. Jadi makna kegelapan meliputi bumi selama Yesus disalibkan selama kurang lebih 3 jam itu memaknai makna kejahatan.
Allah memberitahukan bahwa Yesus disalibkan karena kejahatan umat manusia, supaya umat manusia itu diselamatkan, karena upah kejahatan itu adalah hukuman penderitaan yang kekal dari Allah. Jadi tanda kegelapan ini, tanda kegelapan yang mengiringi penyaliban Yesus Kristus ini, salah satu bukti yang membuktikan bahwa Yesus disalibkan itu adalah pengorbanan. Selain daripada membuktikan kegelapan itu diartikan sebagai kejahatan, hal yang kedua ini juga membuktikan bahwa penyaliban Yesus itu adalah pengorbanan, yaitu kegelapan yang digambarkan oleh Allah, tanda-tanda ilahi yang mengiringi penyaliban Tuhan Yesus Kristus kurang lebih selama 3 jam. Itu mengartikan bahwa manusia yang telah hidup di dalam kegelapan, manusia yang telah terancam berada dalam kematian, manusia yang terancam oleh hukuman, oleh kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, di situ ada Tuhan Yesus membawa terang ilahi, terang untuk membawa semua orang yang berada di dalam kegelapan itu, memindahkan mereka ke dalam terang, supaya manusia itu selamat pindah dari kegelapan ke dalam terang Kristus. Ini juga membuktikan bahwa penyaliban itu adalah pengorbanan. Berikut dapat kita lihat jemaat Tuhan di sini. Bukti selanjutnya yang membuktikan bahwa karya penyaliban Yesus itu adalah pengorbanan, itu dapat kita lihat dari ucapan Yesus. Ucapan Yesus di kayu salib yang mengatakan Eli, Eli, lema sabachthani. Eli, Eli, lema sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mungkin kita susah untuk menghubungkan apa hubungan dari ucapan Yesus ini dengan hal-hal yang membuktikan bahwa penyaliban itu adalah pengorbanan. Begini jemaat Tuhan, maksud yang sesungguhnya yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang yang ada di tempat itu sebenarnya tidak seperti makna harafiah dari apa yang dia ucapkan itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau makna harafiahnya seperti yang dipahami oleh orang lain, dia merasa sudah ditinggalkan Allah. Itu makna harafiahnya. Padahal yang sesungguhnya jemaat Tuhan, justru kebalikannya dari itulah yang mau disampaikan oleh Yesus kepada semua orang, bahwa Allah itu sebenarnya ada di dalam dia. Allah itu ada bersama-sama dengan dia, bukan meninggalkan. Itu membuktikan bahwa Yesus itu ada dialog yang baik dengan Allah. Yesus itu berdialog baik dengan Allah. Makanya dia mengatakan berdialog, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ucapan Yesus ini mau menyampaikan kepada semua orang yang ada di tempat itu, terutama kepada tua-tua Israel, tua-tua Yahudi, kepada imam-imam Yahudi dan orang-orang yang membenci Yesus Kristus saat itu, bahwa tuduhan mereka yang mengatakan dia itu adalah penghujat Allah, dia itu adalah ditinggalkan Allah, musuh Allah. Di situ Yesus mau membuktikan bahwa tuduhan mereka itu tidak benar. Justru Allah ada bersama-sama dengan dia, yang dibuktikan dengan dialognya, dialog yang baik dengan Allah, walaupun maknanya sepertinya bermakna Allah telah meninggalkan dia. Tentu dengan ini saudara-saudara yang terkasih,
Jika Yesus mau memberitahukan, Yesus mau mengatakan, Yesus mengumumkan bahwa Allah itu ada di dalam dia, berarti bukan karena kesalahannya dia disalibkan. Berarti tidak benar tuduhan orang banyak Yesus itu sebagai penghujat Allah. Yesus itu adalah para penyesat, pengajar sesat. Tidak benar tuduhan itu. Lewat ucapannya itu Yesus menyampaikan kepada semua orang bahwa Allah itu ada di dalam dia, ada di tempat itu, di dalam posisi dia tersalibkan. Jadi ini juga ucapan Eli Eli lema sabachthani, Eli Eli lema sabachthani. Ucapan ini mau mengumumkan kepada orang banyak bahwa dia ada di situ bukan karena kesalahannya, sebab dia ada bersama-sama dengan Allah. Tentu bukti ini membuktikan bahwa penyalipannya adalah pengorbanan juga. Ini juga mau membuktikan bahwa penyalipannya merupakan satu pengorbanan. Bukti yang ketiga, kembali saya katakan, karena orang yang disapa oleh Matius menuliskan nats ini adalah orang Yahudi, Kristen Yahudi, di mana orang Yahudi selalu menginginkan bukti. Di sini Matius mengutip beberapa bukti. Dan di sini saya katakan bukti yang ketiga untuk membuktikan bahwa penyalipan Yesus itu adalah pengorbanan, itu adalah ketika Yesus menolak meminum anggur yang asam. Di sini kurang panjang diceritakan oleh Matius. Karena pada biasanya dalam proses hukuman penyalipan sudah merupakan suatu kebiasaan anggur dicampur dengan mur yang pahit yang berasal dari akar pohon. Kalau kita itu raru itu kulit pohon, tapi kalau mur itu dari akar. Jadi itu fungsinya sama seperti raru pahit, dan jika dicampur dengan anggur yang sudah beralkohol, maka tingkat ketinggian alkohol anggur itu semakin tinggi. Dan ini biasanya jika anggur dicampur dengan mur itu dipakai untuk proses hukuman penyalipan, membantu para yang tersalib itu mengurangi rasa sakit akibat dari hukuman penyalipan, supaya mereka terbantu, tidak terlalu merasa sakit sampai mati, menunggu dia mati di kayu salib. Dan kebiasaan itulah yang dilakukan oleh para tentara-tentara, para prajurit-prajurit ketika Yesus disalibkan. Mereka memberikan asam itu, memberikan anggur asam campur mur. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yang walaupun tadi niat prajurit itu untuk membantu terhukum supaya mengurangi rasa sakit, tapi kenyataannya Yesus menolak itu. Yesus tidak mau dibius. Yesus tidak mau penderitaan itu tanggung-tanggung. Yesus menolak itu. Ini juga menjadi bukti. Ini juga menjadi bukti, sebagai bukti bahwa yang dia lakukan lewat penyalipannya itu adalah mengorbankan diri. Pengorbanan. Penyalipannya adalah pengorbanan. Dia mau memikul semua penderitaan itu. Jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung penderitaan itu yang dia pikul, supaya penderitaan itu tidak tersisa lagi untuk umat manusia. Itulah niatnya yang baik. Dia berkorban, memikul semua penderitaan itu, full penderitaan itu mau dia pikul, mau dia rasakan, supaya umat manusia terselamatkan, bebas dari pahitnya penderitaan hukuman Allah karena dosa-dosanya. Saudara-saudara yang terkasih, itulah tadi beberapa poin, 3 poin dari khotbah ini yang membuktikan bahwa sebenarnya penyalipan Tuhan Yesus itu bukan karena dosanya. Dia disalibkan bukan karena kehebatan algojo orang Yahudi yang menangkapnya dan menyalibkannya, dan bukan karena Yudas Iskariot yang menyerahkannya karena diupahi dengan uang. Bukan karena kesalahan hukuman, bukan karena kesalahan tuduhan, tapi semuanya itu jawabannya karena pengorbanan.
dia mengorbankan diri. Penyalipannya itu adalah pengorbanan, bukan orang yang membuat para tentara-tentara yang membuat dia terhukum disalibkan, melainkan dia sendiri yang rela disalibkan untuk berkorban demi keselamatan umat manusia. Yang kedua, jemaat Tuhan yang terkasih, setelah Matius menunjukkan bukti-bukti di sini yang membuktikan bahwa benar-benar penyaliban Yesus itu merupakan suatu pengorbanan, hal yang kedua yang perlu disampaikannya dan menjadi perenungan bagi kita adalah, apakah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu ada bukti bahwa pengorbanannya itu merupakan keselamatan untuk semua orang? Apakah ada yang membuktikan? Apakah ada tanda-tanda ilahi yang merujuk, yang mengarah kepada suatu pernyataan yang menyatakan bahwa pengorbanan Yesus Kristus itulah satu-satunya jalan keselamatan untuk semua orang? Poin kedua ini juga telah dijawab dan menjadi tujuan Matius menyampaikan, menuliskan berita Injil khotbah untuk kita saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, bukti tanda-tanda yang telah terjadi pada saat itu yang dituliskan di sini, jelas kita melihat kalau bukti yang membuktikan bahwa penyaliban itu adalah pengorbanan, itu dibuktikan dengan tanda-tanda awal pada saat mulai Yesus disalibkan, yaitu kegelapan meliputi bumi. Maka demikian juga bukti-bukti untuk tanda-tanda untuk membuktikan bahwa hanya melalui pengorbanan Yesuslah ada keselamatan untuk semua orang, itu dibuktikan dengan tanda akhir setelah Yesus mati. Matius mengutip itu, Matius menuliskan itu, Matius menginventarisir peristiwa yang dia ketahui terjadi pada saat itu. Pada saat Yesus telah mengembuskan nafas terakhir, ada fenomena-fenomena alam yang tidak bisa dijangkau oleh daya pikir manusia. Fenomena-fenomena alam di luar jangkauan daya pikir manusia. Itu terjadi, jemaat Tuhan. Tabir bait suci terbelah dua. Kubur-kubur terbuka. Orang-orang kudus bangkit dan bersama-sama dengan Yesus memasuki kota kudus, kota suci, dan menampakkan diri kepada semua orang. Ini adalah merupakan tanda-tanda fenomena-fenomena alam yang di luar jangkauan pemikiran manusia, yang merupakan suatu kuasa ilahi, tanda-tanda ilahi yang diberikan oleh Allah mewarnai kematian Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan. Lewat tanda-tanda tadi itu membuktikan bahwa hanya pengorbanan Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan bagi semua orang. Hal itu bisa kita renungkan dari tanda-tanda ilahi setelah kematian Yesus Kristus, yaitu dengan tabir bait suci terbelah dua. Dengan terbelah duanya tabir bait suci, itu mau membuktikan, mau menunjukkan bahwa lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, lewat kematian Tuhan Yesus Kristus itu, tidak ada lagi perseteruan antara Allah dengan manusia. Di dalam Yesus ada perdamaian. Hanya di dalam Yesus lewat pengorbanannya itu tercipta perdamaian antara Allah dengan manusia, dan perseteruan itu selesai. Kalau tabir bait suci itu biasanya yang memisahkan tempat yang maha kudus dengan tempat jemaat.
ada batas, ada pembatas antara tempat yang maha kudus yang dipercayai di situ ada Allah. Membatasi Allah dengan jemaat. Tabir bait suci itu sebagai pembatas, menyimbolkan adanya tadi pembatas antara manusia dengan Allah. Lebih parah dari situ adanya perseteruan. Lebih parah dari situ sudah terjadi, yaitu adanya perseteruan, adanya permusuhan antara Allah dengan manusia karena dosa-dosa manusia. Itu makanya lewat pengorbanan Yesus, ketika Yesus sudah mati, ketika Yesus mengembuskan nafas terakhir di kayu salib, maka terjadilah tanda-tanda ilahi itu untuk mengumumkan sebagai bukti bahwa pengorbanan Yesus itulah satu-satunya jalan keselamatan bagi semua orang. Karena di situ tabir bait Allah itu terbelah dua. Karena lewat pengorbanan Yesus di kayu salib itulah, lewat kematiannya itulah perseteruan dengan Allah itu selesai. Tidak ada lagi perseteruan, terjadi perdamaian. Terjadi perdamaian antara Allah dengan manusia lewat kematian Yesus. Jadi kematian Yesus itu adalah rekonsiliasi antara Allah dengan manusia. Berarti dengan kata lain, jika ada manusia tidak mempercayai, tidak mengimani tentang kematian Yesus Kristus di kayu salib, maka hidupnya belum berrekonsiliasi, belum berdamai dengan Allah, atau masih berseteru dengan Allah. Jadi hal ini cukup membuktikan, cukup menjadi bukti bahwa pengorbanan Yesus, kematian Yesus di kayu salib itu satu-satunya jalan keselamatan bagi semua orang. Yang kedua kita lihat tadi, kubur-kubur terbuka. Setelah Yesus dikatakan tadi mengembuskan nafas terakhir, setelah kematian Yesus di kayu salib, ada fenomena-fenomena alam yang tidak bisa dijangkau pikiran manusia, yaitu tanda-tanda ilahi yang diberikan oleh Allah atas dunia ini, yaitu kubur-kubur terbuka. Ini mau menyatakan bahwa lewat kematian Tuhan Yesus Kristus yang nantinya dia akan bangkit, maka alam maut tidak punya kuasa lagi untuk menahan orang-orang yang percaya kepada dia, menahan di dalam maut. Tidak kuat lagi kubur itu. Kubur itu langsung terbuka, dia tidak kuat. Tanda kedua ini mau memberikan pernyataan bahwa dengan kematian Tuhan Yesus Kristus yang nantinya dia akan bangkit, semua orang akan dibangkitkan. Maut tidak punya kuasa lagi menahan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu makanya disimbolkan dengan kubur-kubur terbuka ketika Yesus mati di kayu salib. Hal ini juga membuktikan bahwa hanya lewat pengorbanan Yesus Kristus itulah, bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib itulah menjadi keselamatan bagi semua orang. Di luar Yesus tidak ada kuasa yang bisa mengalahkan maut supaya manusia itu bebas dari maut. Hanya Yesuslah yang bisa mengalahkan maut lewat pengorbanannya di kayu salib. Dan itu telah dinyatakan lewat tanda-tanda ini, yaitu tanda kubur terbuka. Tanda yang ketiga yang kita lihat di sini, setelah Yesus mengembuskan napas terakhir di kayu salib, dikatakan bahwa orang-orang kudus yang bangkit tadi duduk masuk bersama-sama dengan Yesus memasuki kota yang kudus, kota kudus, kota suci. Tanda-tanda ini mau menyatakan, mau memberitahukan kepada semua orang bahwa hanya lewat pengorbanan Yesuslah,
Hanya lewat pengorbanannya itulah, yang di kayu salib itulah, semua orang bisa dikuduskan dan disucikan supaya kelak masuk ke kota kudus bersama-sama dengan Dia yang Maha Kudus. Darah Yesus di kayu salib, hanya itulah yang bisa menguduskan hidup semua orang, supaya orang yang telah dikuduskan itu layak masuk ke kota kudus. Bukan kota kudus Jawa apa ini? Jawa Tengah, ya? Tetapi ke surga. Melalui pengorbanan Yesus, melalui kuasa penyelamatan darah Kristus yang bisa menyucikan itulah, setiap orang bisa menerima keselamatan. Setiap orang itu menjadi kudus dan bisa nanti bersama-sama dengan Yesus masuk ke kota kudus. Beberapa poin ini, tanda-tanda ilahi yang terjadi setelah kematian Yesus Kristus yang diberitakan oleh Matius ini menjadi bukti, menjadi tanda yang membuktikan bahwa pengorbanan Yesus itulah satu-satunya jalan keselamatan bagi semua orang. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, setelah kita diberitahukan tentang beberapa tanda-tanda untuk membuktikan bahwa Yesus yang disalibkan itu bukan karena kesalahan, bukan karena dosa, bukan karena kesalahan pihak hakim pada saat itu, tetapi itu merupakan suatu pengorbanan. Kemudian setelah kita diingatkan melalui khotbah pada saat ini bahwa hanya melalui pengorbanan Yesus Kristuslah, di dalam pengorbanan Yesus Kristus itulah ada jalan keselamatan bagi semua orang, maka sekarang jemaat Tuhan, ada yang Tuhan harapkan dari kita. Ada yang Allah harapkan dari kita lewat peristiwa ini. Karena Allah membuat tanda-tanda itu ada tujuannya. Allah punya tujuan membuat tanda-tanda itu pada saat Yesus disalibkan di Golgota. Dan kiranya tujuan Allah itu bisa tersampaikan, bisa terrealisasi di dalam kehidupan kita jemaat Tuhan pada saat ini. Melalui firman Tuhan ini, Allah mau menyampaikan kepada kita harapan-harapan yang diinginkan Tuhan, yang diharapkan Tuhan dari kita semua jemaat Tuhan. Setelah mendengarkan sapaan firman Tuhan pada saat ini kepada kita, Allah mengharap, Allah berharap supaya kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat. Bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat untuk semua umat, untuk semua orang tanpa terkecuali. Karena memang lewat pengorbanannya itulah kita diselamatkan. Dia disalibkan karena dosa kita. Hukuman akibat dosa kita telah dipikulnya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Dia, hukuman akibat dosanya telah dipikul Yesus, maka dia selamat. Di luar daripada itu tidak ada keselamatan. Jadi harapan Allah kepada kita jemaat Tuhan yang hadir di sini, yang mendengarkan khotbah ini adalah, pertama sekali adalah kita sungguh percaya, tetap percaya bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan bagi semua orang. Yang kedua, Allah mengharapkan dari kita semua supaya kita menyangkal diri, supaya kita ini bisa menahan diri dan hidup mengutamakan apa yang dikehendaki Allah. Hidup mengutamakan apa yang dikehendaki Allah sebagai persembahan syukur kita kepada Dia yang telah mengorbankan diri untuk kita. Kalau kita menerima sesuatu yang baik jemaat Tuhan, kan layak kita itu mengucapkan terima kasih. Layak kita mengucapkan terima kasih, mengucapkan syukur ketika kita memperoleh pertolongan
yang menguntungkan kita. Demikianlah halnya juga pada saat ini, ketika kita sudah mendengarkan bahwa Yesus itu disalibkan, itu merupakan pengorbanan untuk kita demi kita, maka layaklah kita mengucap syukur kepada Dia. Mengucap syukur, memberikan hidup kita sebagai persembahan kepada Dia, menyangkal diri kita dan mengutamakan kehendak-Nya sebagai wujud mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Jika Tuhan sudah mempersembahkan tubuhnya untuk kita, maka Allah berharap kita mau mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Yang ketiga, Allah berharap kepada kita, saudara-saudara, di saat Yesus datang sebagai terang ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini, maka kiranya kita semua yang telah mendengarkan sapaan firman Tuhan saat ini memberikan hidup kita berjalan di dalam terang. Allah berharap kita memposisikan hidup kita itu berjalan di dalam terang Kristus. Kita berada di dalam terang Kristus, jangan keluar dari terang Kristus, supaya kita tidak kembali lagi ke dalam kegelapan, supaya maut itu tidak berkuasa dengan kita. Jadi Allah berharap kita hidup di dalam terang, karena Yesus sudah datang ke tengah-tengah kegelapan, menjadi terang, pembawa sinar terang, menerangi kehidupan umat manusia yang sedang berada di dalam kegelapan, supaya umat manusia yang tadinya berada di dalam kegelapan tidak lagi berada dalam kegelapan, melainkan sudah hidup di dalam terang Kristus, mengarah kepada keselamatan yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara-saudara jemaat Tuhan. Kita yang percaya kepada Yesus, tetaplah percaya kepada Yesus dan tetap hidup di dalam pembaharuan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus, dan mengutamakan kehendak Tuhan, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, karena Tuhan sudah mempersembahkan, mengorbankan dirinya untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, yang telah merancangkan rancangan damai sejahtera kepada kami umat-Mu, mendatangkan hal-hal yang baik yang membangun bagi kami. Sungguh Engkau Bapa yang baik, yang telah menyatakan diri menjadi manusia untuk membuktikan cinta kasih-Mu menyelamatkan kami. Allah yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, memikul hukuman karena dosa-dosa kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa, di dalam karya Putra-Mu Yesus Kristus. Oleh karena pengorbanannya di kayu salib, melalui kematiannya, hukuman untuk kami telah berlalu. Penderitaan kekal tidak akan mengganjari kami lagi. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terpujilah Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan yang berhati mulia, yang selalu berkorban untuk kami. Terpujilah Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, apabila masih ada dari antara kami tidak menghargai pengorbanan-Mu, apabila masih ada dari tengah-tengah dunia ini yang tidak percaya akan jalan keselamatan yang telah Engkau buka lewat pengorbanan-Mu. Kuatkan kami untuk bisa mempersembahkan hidup kami untuk-Mu Tuhan, mempersembahkan diri kami melakukan apa yang Kau kehendaki, karena Tuhan telah berkorban untuk kami.
layaklah kami juga mengorbankan kepentingan kehidupan kami, mengorbankan kepentingan jasmani kami demi untuk memuliakan nama-Mu. Di satu tempat, yaitu di Bait Kudus, Bait Suci, tempat persekutuan kami, oleh karena musibah pandemi COVID-19, kasihani kami Tuhan, ampuni kami. Bukan kami tidak menghargai, bukan kami tidak menaruh hormat atas pengorbanan-Mu untuk kami, tetapi kami tetap memuliakan nama-Mu meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, terutama pada hari memperingati hari kematian-Mu Tuhan. Terimalah ibadah kami, terimalah ibadah keluarga umat jemaat-Mu, keluarga per keluarga, dan sertai semua umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, khususnya umat jemaat-Mu HKBP Ancol Podomoro. Lindungi mereka Bapa, lingkupi mereka dengan kuasa-Mu, supaya mereka memperoleh kekuatan, mendapatkan rasa aman di dalam kondisi yang sangat meresahkan di lingkungan kami saat ini. Sembuhkan Tuhan saudara-saudara kami yang sakit, umat jemaat-Mu yang masih di dalam keadaan sakit. Pulihkan mereka Tuhan, jamah tubuh mereka, supaya mereka memperoleh kekuatan, memperoleh kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami ini kepadamu, dan kami mau persembahkan ini untuk-Mu Tuhan. Menangkan kami untuk melakukannya sampai akhir hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin. Huriani Tuhata, taparari mapiliata, pelea paduahon, tapilehum maitu debata, huhut marede, sian bukede nomor, waluplonom, ayat 1 dohot ayat 2. Tapasahat ma peliatan tuadu pendiribata martangi yang mahita ali dibata amana mina dibono gicang hodo haruruan ni saluhut silehul lehun nadenggan doho nasa ulibasa na mau diutus hupasahat tami masian nanilehum mitu hami pelian nami tuho
Say jalo may gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhuk karajomu di tonga-tonga ni huriam dohop di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam kir-kir hami madok mauliate Tuhan. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na marhabangsa di atas ni saluhut. Nunga patar huida hami holong ni roham na godangi. Gumodang do isian holong ni rohani ama-ama do ina-ina di anak kon. Tung naso tertibang do godang do arga ni silehon-lehommu di hami. Ay anakmu nasasadai disuruh hoga becolma manaon pardangolan isah-isak doho pastak-pastak gabe terpajal ibana jala tuhamatian humokop pami mauliate marohanami ala naung sai utang nami jala malua hami siat dosa sian hamatian do sian gonggoman ni sibolis ala ni ipujion nami maguarmu nabadiai ala naung dipatupa anakmu pardomuan pardengganan nami Tuhan ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata naung mamorsan dosa nami doho dosa ni hajul mau mauliate maroha nami Tuhan jala pujion nami mahoro di saliling nililingna saita tak mahuriam nahinokko mu jala na pinapumumi say pahok madihami hasesani dosa doho dame na pinatupami say paiyas jala perbadiai mahami asa terbuak ko hami tu banua gicang pasaurhok kami tu akan abadiai say gunung jala parsilakkom majol manaburuki dohot sakap-sakap na roa na dibagasak kami asaw nang marlidak kami madapoton ama na dibanua gitjan upasahat kami madiri nami Tuhan jala huleu kami roha nami bahin ingananmu ala naung dihokopo kami dihoma kami jala hodi kami sayunang loat kami sirang siakko dongani mahami jala saur maho Tuhami say patugu maha porsyon nami Tuho asa hot lakanami rodi ujung ni hamatian say ramoti ma akaruasmu na mamaritahon holong ni roham do dalan naung pinatupami atong manang mangulu manang mati pihami hodo Tuhan nami doho raja nami saya si maroham ingot mahami di hasangapumi jala buak kami tu hasonangan na dilabung ni dewata amin alea manami na dibanua gitjang say penerbadia magwarmu say roma harajomu say saut maluma ni roham dibanua tongaon songon na dibanua gitjang lehum matu hami sadariun hangolua siapari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami unak kami tugihut tu pamucunan palua mahami sian pangaru
mulak mahamu di bagasa dame jalo hamu ma pasu-pasu ni Tuhatta di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakot Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaor hommadamena tutodib. Amin, amin, amin. Horas madihita saluhuna Oras. hurian itu hatta songonima acara permingguan dihita di hari perlimutan hama mati itu hatta Yesus Kristus las tainguk ma pukul 10:04 siang anon asa tapatu patong acara perpunguan nahohom adonggo di para di huriatta acara nomor perdumo tusi tuhatta ma na masu-masu hamu saluhuna horas